Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam lembek amat. Bu, sehat? Udah makan belum? Sian. Saya mau tanya, ini tetamu-tamunya Rasulullah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap jawab yang kompak? Ngucap salam hukumnya apa? Sekali lagi ibu-ibu, ngucap salam hukumnya? Besok taklim lagi ya. Ngucap salam hukumnya jawabnya wajib. Yang sunnah saya, yang wajib jamaah. Saya mau ngucap salam, jawab yang kompak. Siap tidak? Yang keras siap tidak? Biar orang kampung di sini yang nggak demen maulid tahu di masjid ini masih meriah maulid. Betul? Ada gak daerah sini yang nggak demen maulid? Ada gak? Ada. Saya mau tanya, ada orang nggak demen maulid, orang pinter apa orang bodoh? Pinter apa bodoh? Tahu jawabannya. Bu, jawab salam sayang kompak ya. Siap gak bu? Ibu nggak keras, ibu nggak teriak, saya sumpahin lakinya kawin lagi. Girang ya. Bapak nggak jawab salam saya kompak, nggak serempak, saya sumpahin pulangnya pengkor loh. Ayo loh ya. Saya mau tanya sekali lagi, bapak-bapak siapa yang belum punya rumah? Tunjuk tangan yang belum punya rumah. Satu doang, orang kaya. Ini mah gua kenal murid gua. Yang belum punya rumah tunjuk tangan, ini maulid Nabi di Gobul Hajat. Tunjuk tangan, saya pengen lihat. Yang belum punya rumah. Dikit orang kaya semua. Yang belum punya mobil, yang belum punya mobil, tunjuk tangan. Ukuran mobil matre lo. Bu, udah punya mas-masan belum? Mau gak mas-masan? Kok gak mau? Iya saya bilang, mau gak mas-masan? Betul. Saya tanya sama ibu, emas satu bilangnya berapa? Bilangnya apaan? Emas. Kalau emasnya banyak, suzon aja sih lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begitu enak. Malaikat turunnya cepet pak. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamul killa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khalla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu wazalika wasyahidin walhamdulillahi rabbil. Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah malam hari ini kita dikumpulkan dalam acara yang mulia
Bahkan acara termulia di dunia ini, tidak ada satu acara di dunia ini yang paling mulia terkecuali hari perayaan lahirnya manusia mulia, hari lahirnya manusia kekasih Allah, hari lahirnya rahmatan lil alamin. Maka dari itu, tanda-tanda orang beriman adalah bersyukur atas nikmat Allah. Ini adalah nikmat Allah. Seorang pujangga mengatakan asyukru ala nikmatin nikmatun. Bersyukur atas satu nikmat adalah nikmat tersendiri. Maka malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Saudara, malam hari ini masih banyak yang berbuat maksiat. Antum semua, kalian semua dipilih sama Allah untuk hadir dalam acara ini, berbagi rasa, berbagi cinta atas rahmat Allah. Maka dari itu Allah kumpulkan kalian malam hari ini. Bahkan saudara, duduk kalian pun malam hari ini sudah diatur sama Allah. Ulama-ulama yang datang, para kiai, para tuan guru, para ustadz, para habaib, seluruhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini adalah nikmat terbesar. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai acara ini menuju pulang kepada rumah kita masing-masing. Satu, Allah panjangkan umur kita. Dua, Allah sehatkan badan kita. Ketiga, Allah jadikan kita fi ibadika salihin. Keempat, Allah kirimkan rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia mulia kehariban Allah. Segala apapun yang disentuhnya, segala apapun yang dipegangnya, segala apapun yang dikenakannya, segala apapun yang disandingkan, Allah jadikan mulia. Sehingga malam hari ini Allah jadikan kita umat yang paling mulia, melebihi umat-umat terdahulu. Kalian dicatat sama Allah, saudara-saudara. Kita dimasukkan di dalam Al-Quran, kuntum khairu umat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa? Apakah karena sholatnya ribuan? Tidak, saudara. Apakah pergi haji berkali-kali? Tidak, saudara. Apakah nyumbangnya miliar? Tidak, saudara. Akan tetapi li'annaka min ummati Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka dari itu saya, tuan-tuan guru, para kiai, para ustadz, para habaib dan kalian semua wajib berselawat kepada dirinya, karena tidak ada satu amal pun nanti yang menyelamatkan kita terkecuali berharap kepada Allah. Allah izinkan kita semua tercatat orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat takdim saya kepada DKM Masjid Raya At-Taqwa, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Syarifuddin Hussein, Al-Ustadz Abdul Khaliq, Ustadz Mustafa, Ustadz Musainin Agustina, dan juga tokoh masyarakat, orang tua kita Haji Sumarno, Haji Abdul Qadir, para habaib tuan-tuan kita, di antaranya Sayyidul Walid Al-Habib Ali, juga khalifahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Abdullah, dan juga ada guru saya Kiai Salim Na'i. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Ada juga saya punya sahabat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Khazin. Semuanya tuan-tuan guru kita, para habaib, panjang umur, sehat walafiat. Tidak lupa para tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa taala, ayahanda, ibunda, pemuda-pemudi, adik-adik seluruhnya. Insyaallah hari ini kita berkumpul bersama tuan guru, kelak nanti kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa anak hadroh. Loh, kabur nih. Woi, kemana anak hadroh? Mau baca qasidah ini? Panggil anak hadroh. Makan gaji buta ini. Belum ada instruksi udah kabur. Woi, hadroh. Mana hadroh? Panggil. Mana anak hadroh baca qasidah? Kita doain anak hadroh masuk surga sama hadroh-hadrohnya, Pak. Lah enak. Ini kampung apa namanya?
Ini berisik nih, amin-amin lo. Katanya makan. Emang lo tahu? Ini kampung apa namanya nih? Pekayon. Kan enak kata malaikat. Ayo kampung Pekayon, masuk surga dari mana pintu yang lo mau? Anak hadroh. Tola al badru. Enak gak kira-kira? Bisa gak kira-kira begitu? Bisa gak begitu? Bisa, Allah Maha Kuasa. Ayo mana hadroh? Vokal-vokal. Oh. Wah ini muka-muka main handphone ini. Habis chatting lo ya? Ayang, bentar ayang belum pulang, belum dibayar. Anak-anak vokal-vokal. Vokal mana vokal? Woi, lama nih, time is money nih. Mana vokalnya? Saya mau tanya, mau hajatnya gobul gak? Yang belum punya rumah selesai dari ini, insya Allah bulan depan punya rumah, mau gak? Yang belum punya mobil mau gak? Yang motornya masih butut diganti yang baru, mau gak? Satu syaratnya baca selawat. Siap baca selawat? Siap gak baca selawat? Tapi bapak-bapak kalau selawatnya pulang lo nganga. Selawat buat Nabi yang keras. Siap yang keras? Ayo hadroh, mana vokal? Vokal lo mana? Panggil dong. Ayo. Mana? Nah, ini biasanya nih munsip yang gemuk-gemuk begini nih. Munsip bukan loh? Mana vokalnya? Emang di mana-mana vokal yang belagu tuh. Anak band aja vokalis yang belagu betul. Ayo, mana vokal? Wah, ngurangin jatah ini nih. Betul, sembari baik, sembari nunggu anak hadroh. Saudara, ayahanda, ibunda, kalau tuan-tuan guru, kalau kita bicara tentang Maulid Nabi, yang paling bagus kita bicara akhlak Nabi, saudara. Kenapa begitu, saudara? Karena setiap masa akhlak ini merosot. Coba sekarang saya tidak nakut-nakutin, ibunda hati-hati, ayahanda hati-hati. Wah, kalau anak saya sama Habib di rumah nggak bergaul, di dalam kamar aja aman anak saya. Mentang-mentang di rumah nggak bergaul, nggak dipantau, nggak di ngajiin, tahu-tahu anaknya dalam kamar jadi jablay. Adakah yang begitu? Saudara, ini handphone, mana tadi handphone gua? Handphone bisa jadi barang yang bagus, tapi lebih banyak mudorotnya, saudara. Coba periksa, hati-hati. Nih anak-anak begini, hati-hati. Punya handphone gak lo? Besok mana? Bapak lo datang gak? Bapak lo datang gak? Ya elah, sian aman. Periksa handphonenya. Saudara, kejadian murid saya di sekolahan trouble. Gurunya pada protes, diambil salah handphonenya, nggak diambil salah, diambil lapor sama orang tua. Orang tuanya lagunya kayak jagoan datang. Mana handphone anak saya? Handphone Cina aja belagu. Nggak taunya kenapa Pak, bapaknya iya begini. Kenapa handphone diambil? Kerjanya nggak belajar, mending kalau main game. Ternyata nonton film porno. Inna lillahi. Nih. Sini gue periksa handphone lo. Tuh gak mau kan? Takut kan? Sallu ala Muhammad. Mana vokalnya datang belum? Aduh, vokal cadangan ada gak? Ada gak? Gak ada. Saudara, ayahanda, bunda, makanya yang paling pantas di akhir zaman kita bicara tentang akhlak Nabi. Kenapa bicara akhlak Nabi? Tapi Nabi ini menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh, saudara. Bukan hanya untuk umat, bukan hanya untuk rakyat, tapi Nabi contoh bagi pemimpin, saudara. Makanya saya bingung, saya udah nggak percaya, beneran dah. Pilihlah saya. Nanti kalau saya dipilih, masjid saya bangun. Betul bu? Betul gak? Saya beliin permadani yang semeter 20 juta. Masjid dibangun, permadani datang gak kepilih, karpet diambil lagi ya. Borok sikutan lo.
Iya, lu pada repot-repot, bendera merah jatuh, bendera biru jatuh, ribut sampai cabut golok. Bendera gua jatuh, cabut golok, biru nyalain merah, merah nyalain hijau, hijau nyalain kuning. Bapaknya jatuh di jalanan didiemin aja. Punya akhlak gak? Bela-belain partai. Lu sakit emang datang tuh caleg? Datang gak? Datang gak? Lu mati datang gak tuh? Pejabat yang lu pilih datang gak? Nabi Muhammad jangankan ente mati, Rasulullah siap masuk ke dalam api neraka nyelamatin ente semua. Sallu ala Muhammad. Bangga gak punya Nabi Muhammad? Sayang gak sama Nabi Muhammad? Rindu gak sama Nabi Muhammad? Kangen gak sama Nabi Muhammad? Saya mau tanya, kalau di kampung ini ada yang menghina Nabi Muhammad, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Tangkap atau biarkan? Eksekusi apa kasih polisi? Eksekusi. Sok tahu, tangkap gua nih. Kasih polisi. Nih yang menghina Nabi. Kalau orang menghina lurah sama camatnya ditangkap, apalagi orang menghina Nabi, betul? Masukin kantor polisi, jeblosin ke dalam penjara, tungguin sampai jam 12 malam. Jam 12 malam dikeluarin, bakar sama kantor-kantor. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Woi, mana vokal? Udah ngos-ngosan begini vokal belum datang. Inna lillahi. Woi, panitia skorsing, 1 lembar merah hilang udah. Habib disuruh nunggu. Hadroh zaman sekarang udah. Baik saudara, Nabi bela-belain. Makanya saya tanya, kalau ada orang belagu ngomongnya begini, saudara, kalau berdoa kepada Allah nggak usah bawa-bawa Nabi, haram, bid'ah, dolalah, masuk api neraka. Mulut lo buat comberan bro. Betul? Saudara, ulama ngajarin kalau berdoa yang benar, di antara doa yang benar, Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Rabb, aku berdoa memohon kepadamu, bertawassul kepadamu dengan hak kekasihmu, dengan hak kekasihku Sayyidina Muhammad. Kenapa saudara? Ini aturannya, ini akhlaknya. Nggak mungkin bapak-bapak nyampe kepada Allah kalau nggak lewat Nabi Muhammad, betul? Yang ngajarin sholat siapa? Yang kasih tahu perintah sholat siapa? Bahkan ada yang ngomong begini saudara, Nabi Muhammad sama kita, manusia biasa. Baik, kita cek, Nabi manusia biasa apa bukan? Yang ngomong kalau bangun tidur mulutnya bawa comberan, betul bu? Saya tanya sama ibu kerudung hitam nih, jangan senyum-senyum aja loh, hati gue copot nih. Pak, saya tanya sama bapak tuh, jenggotnya putih senyumnya manis, ya Allah, jangan nyender aja pak. Saya tanya sama bapak nih, bu, suaminya bangun tidur belum gosok gigi, nyamperin ibu ke dapur, teriak kembali ngulet, mah kopi mah kopi. Saya tanya, dibikinin kopi apa disambit gelas? Nabi Muhammad bangun tidur mulutnya wangi. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad kalau duduk diri di atas mimbar, ceramah di atas mimbar, sampai ke belakang lama-lama cium aroma wanginya Nabi Muhammad. Tuh. Ada model begitu. Jangankan Ustadz Kiai, Habib aja kagak. Tuh. Ini ada orang ngomong, Nabi Muhammad juga manusia biasa, jangan kelewatan. Kopi lo kurang jauh bro, betul? Gue saranin mas bro, kopi lo pahitan dikit. Kalau baca tafsir yang benar, jangan baca tafsir jalan lain, jangan baca tafsir jalan lain. Nah kalau kiai baca tafsirnya jalan lain, dia baca tafsir jalan lain. Nabi Muhammad nggak mandi, keteknya nggak bau. Bu, nih gantian. Bu, suaminya nggak mandi 3 hari, kira-kira berani gak? Mama sini mama silahkan. Mau gak senderan lo? Tuh jaket nggak dicuci 3 bulan. Oh ciumin.
Ayo, saya mau tanya bapak-bapak jujur, nggak mandi 3 hari bau gak tuh ketek? Bau gak tuh ketek? Bau gak ketek lorip? Nabi Muhammad nggak mandi setahun, nggak mandi seumur hidup, nggak mandi seminggu, keteknya tetap wangi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad nggak punya kotoran kuping, nggak punya upil, giginya putih bagaikan mutiara, nggak gosok gigi pakai siwak tetap aja bersih. Nah lu nggak gosok gigi, jigong numpuk, betul? Beb, jangan nyela. Gua kagak nyela, fakta. Ada hadisnya. Kulil haqqa walakana murah. Katakan yang benar walaupun pahit, artinya katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun ada yang tersinggung. Masa bodoh, orang kereta mau lewat, lu di depan dia, gua terjak. Saya mau tanya, kalau begitu maulid indah tidak? Nabi Muhammad indah tidak? Nabi Muhammad cakep tidak? Kangen gak sama Nabi Muhammad? Weh, hadro mana gue baca qasidah nih. Kiai, mohon maaf, saya ini turunan Arab doang, Kiai. Lah bacot mah Betawi, Bu. Nama saya Muhammad Fadli bin Mustafa Al-Idrus Al-Betawi. Bapak saya bangga banget dengan Betawi. Sekarang lo panggil gue Muhammad Fadli bin Mustafa Al-Betawi. Gak usah pakai Al-Idrus, nggak apa-apa. Maklum, Al-Idrusnya lagi sengketa. Sallu ala Muhammad. Mana hadroh? Tuh kan apa gue bilang? Subur kan? Udah nikah apa belum lo? Udah? Anak berapa? Anak 2. Mau nambah apa kagak? Ini mau boleh takut ya. Ayo kita baca qasidah. Siap baca qasidah? Siap ya? Kalau cinta sama Nabi keluarin suaranya. Ayo. Weh, tak dulu, lu buru-buru amat. Udah datang paling lama. Saya mau ceramah buru-buru, kagak jadi, ngalor ngidul dulu. Udah giran duduk baca. Sabar. 1, tanya, Bib, qasidahnya apaan? Gue tahu lo munsib. Yang kedua, baca bismillah. Malu sama kiai. Ayo kita baca qasidah Busroh karangan Habib Segaf Bahrun. Apal gak? Apal gak? Ya, selamat Busroh. Ayo coba tes, jangan diikutin dulu, gue pengen denger suaranya. Allahumma Bismillahnya mana? Gak denger gua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Wah bener nih orang Bekasi nih, tarik urat gua. Kan gua bilang ntar dulu, dengerin dulu suaranya. Nih tangan. Dengerin dulu suaranya. Kalau bilang 1, 2, 3 baru bareng-bareng lu main. Ya, ini apalagi yang mendar muka. Ya, siap. Dengerin dulu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Udah. Oh, kipas angin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Siap. Siap. Wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmi hada ila yaumil akhirah. Bareng-bareng. Allahumma salli. Angkat tangannya.
Saya mau tanya, enak gak salawatan? Enak gak salawatan? Ada yang bilang selawat bid'ah dolala, orang pinter orang tolol. Pinter apa tolol? Ada yang bilang selawat haram, pelakunya masuk neraka. Iye, perut cacingan ya. Sallu ala Muhammad. Saudara, sekarang kita bicara tentang akhlak Nabi. Kira-kira selesai jam berapa nih panitia? Pada KM jam berapa nih? Selesai jam berapa? Jam berapa? Jam 1. Siap jam 1. Bu, jam berapa bu? Jam 12. Cemen loh. Jam berapa? Jam 1. Sanggup jam 1. Lo bilang sama panitia DKM, tambahin amplopnya. Lo lanjut, gua pulang. Berisik lo. Lagi kalau mau selesai sekarang, Jablay baru mandi bro. Betul? Betul? Baik. Ada satu kisah. Ada orang Badui, hidup miskin saudara, tapi punya cita-cita pengen kasih hadiah buat Nabi. Pengen banget, ntar dah kalau ada rezeki, kata orang Bekasi kan begitu. Ntar lah kalau ada rezeki lebih dah kasih dah. Tuh orang Badui tinggal di gunung, Nabi di Madinah. Jauh-jauh kangen sama Nabi, pengen kasih hadiah. Nah lu sama guru gimana lu? Guru lewat naik motor, Ustadz nengok, oi, waalaikumsalam, duar, nabrak tuh Ustadz. Ini model-model begini nih, nih. Ustadz nabrak, kabur semuanya. Ini orang Badui turun, dapat rezeki cuman semangkok anggur, cuman semangkoknya. Dia kagak makan, bini kagak makan, anak kagak makan. Turun ke kota Madinah, ketemu sama Nabi. Nabi lagi sama sahabat. Ya Rasul, udah lama pengen banget ngasih hadiah buat engkau. Alhamdulillah ada semangkok anggur khusus spesial untukmu wahai padukaku, wahai kecintaanku. Kata Rasul, atani sini. Bawa mari. Dimakan sama Rasul, Pak. Satu. Makannya ngadep sama orangnya, orang Baduinya. Dimakan orang Baduinya girang. Wah, semringah. Yang makan Nabi yang semringah dia. Di sini murid kagak tahu diri, ngaji. Makanya aku kasih tahu, kalau bikin maulid utamain dulu guru di kampung. Jangan guru-guru penceramah yang viral di YouTube, viral di TikTok. Guru dulu nih yang ngasih ilmu yang lebih berkah. Betul? Giran pakai penceramah yang pakai nominal. Kalau saya dipanggil, kalau nggak ceban nggak mau. Lah, lo mau ceramah apa mau jual barang? Betul? Ini orang di Badui jauh-jauh bu, jauh-jauh orang miskin bawa hadiah anggur semangkok buat Nabi. Nabi ambil, Nabi makan, ngadep begini. Tuh orang Baduinya girang, ya Allah. Tuh pemimpin. Nabi bukan kata pemimpin negeri saudara. Nabi bukan kata pemimpin wilayah. Nabi bukan kata pemimpin bangsa dan negara, tapi Nabi pemimpin umat di dunia wal akhirah. Satu dunia takluk di bawah kaki Nabi. Satu dunia, jangankan manusia, jangankan tumbuhan, jangankan hewan, bangsa jin juga semua dapat rahmat dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Lo coba kasih hadiah sama pejabat. Bapak, udah lama saya pengen kasih Bapak. Yang datang orang miskin. No, taruh sono. Betul gak? Betul gak? Beda sama Nabi. Diambil sama Nabi, dimakan 1, dimakan 2, dimakan 3, dimakan 4, dimakan. Orang semakin girang, rakyat kecil, orang miskin, rakyat jelata, orang Badui, orang dusun, orang gunung, orang kampung, orang dekil, orang bau, tetap Nabi sayangi, tetap Nabi hormati. Makanya setiap peringatan Maulid Nabi minta kepada Allah, semoga Indonesia dikirimkan pemimpin yang amanah, saudara-saudara. Betul? Itu lo minta. Nih sahabat bingung, celingak-celinguk, tumben mah Nabi makan sendirian. Yang satu kasih isyarat, yang satu jawab, yang satu lagi tanya, kenapa?
Orang Bekasi kan begitu. Bu, betul, betul nggak Pak? Sampai habis saudara. Ayah bunda dimakan sama Nabi sampai habis. Orang Badui girang keluar sampai keserimpet-serimpet tuh kalau orang Bekasi begitu tuh. Kabur, girang. Mangkok ditinggalin, mangkoknya ketinggalan. Ambil dah, nggak apa-apa dah, udah buat sahabat aja ambil. Betul. Saking girangnya saudara. Sahabat ada penasaran, nanya sama Nabi saudara. Ya Rasul, tumben nggak dibagi-bagi. Saudara jangan salah paham. Oh sahabat celamitan, salah. Oh sahabat rakus, salah. Sahabat tahu apapun yang disentuh Nabi, apapun yang dipegang Nabi, pasti jadi mulia yang memakannya, pasti jadi mulia yang tersentuhnya saudara-saudara. Nabi jawab saudara, wahai sahabatku, sengaja aku makan sendirian karena dari anggur pertama rasanya asam, rasanya kecut. Kalau aku bagikan kepada kalian, niscaya muka kalian akan berubah. Orang yang jauh-jauh datang Badui ini, si Fulan ini akan merasa nyesal, akan menangis seumur hidupnya. Mungkin dia malu menjumpaiku sampai akhir hayatnya. Tuh, pemimpin tuh. Ada gak di sini begitu? Ayo, saya mau lihat ada buah gak di situ? Nah, hati-hati Kiai, makan buah asam lo taruh lagi kena lo. Betul? Kalau kita kan begitu. Enak Pip, asap. Panitia diam, kan gue bilang jangan beli di situ sih. Nyesel, jangan, udah asem. Enak, lo cobain diri dah. Beda sama Nabi saudara, beda saudara. Nabi makan pelan, ditahan asemnya, ditahan kecutnya, saking pengen bahagiain rakyatnya, saking pengen bahagiain umatnya. Tahu ini bukan orang kaya, tahu ini orang gunung, sahabat nggak dikasih, takut kalau sahabat dikasih berubah wajah sahabat, demi melindungi, demi menyenangkan hati Badui orang gunung dan orang miskin. Shallu ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan kami kepada Rasulullah. Nggak ada pemimpin kayak begitu, nggak ada. Makanya saya bilang, hanya orang bodoh dan orang tolol yang bilang maulid Nabi bid'ah. Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Kalau kagak ngaji, ngajinya pakai tafsir jalan lain nggak ketemu. Ngajinya di Google, ngajinya di YouTube yang terputus-putus nggak ketemu. Tapi kalau ngajinya sama kiai yang benar-benar ketemu. Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi, apa yang dikatakan? Bifadlillah, dengan keutamaan Allah, dengan kekuatan Allah, dengan maha-mahanya Allah, wa birahmatihi, dengan cucuran rahmatnya Allah. Dengan demikian itu keutamaan dan rahmat bergembira. Kalau nggak ngaji bingung, nanya rahmat yang mana harus bergembira, keutamaan yang mana harus bergembira. Kalau ngaji beda sama kita. Ada ayat yang lain, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus wahai engkau, wahai Rasul, terkecuali membawa rahmat kepada alam semesta. Gabungin Pak, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, dengan keutamaan Allah, dengan maha-mahanya Allah, dengan rahmatnya Allah, keutamaan dan rahmat Allah jadikan. Tidaklah aku untuk utus wahai engkau Muhammad ke alam semesta ini terkecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Fabizalika falyafrahun. Kalau udah tahu siapa Nabi sesungguhnya, kalau sudah tahu siapa itu Nabi Muhammad di hadapan Allah, derajatnya di sisi Allah, fabizalika falyafrahun, maka wajiblah kalian bergembira. Saudara, saya kasih tahu saudara, lampu hijau. Saudara, Allah sudah katakan kepada kalian, Allah sudah bukakan kepada kalian, inilah manusia yang kita peringatin pada malam hari ini, keutamaannya afdol di sisi Allah. Nggak ada pemimpin saudara, jangan bangga. Ini kadang-kadang orang bangga sholat ribuan, mohon maaf bukan menyela,
sholat terus sampai batuknya hitam. Wah, kalau jalan begini. Kalau nyumbang miliaran sombong, nggak ada apa-apanya. Kalau nih ente dihisap, oksigen yang ente hirup dihisap dengan amal, walaupun umur kalian 100 tahun, dari 0 bulan sampai 100 tahun beribadah nggak pernah berdosa, itu bayar udara oksigen aja nggak mampu untuk masuk surga. Masuk surga adalah biridullah, dengan ridha Allah lewat tangan Nabi Muhammad, yaitu syafaat Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Saya mau tanya, bangga gak jadi umat Nabi? Bangga gak jadi umat Nabi? Siap berkorban untuk Nabi? Shallu ala Muhammad. Terakhir saya pengen kasih tahu saudara, sahabat itu kalau ngumpul sama Nabi, itu gerak-gerik Nabi dilihatin saudara. Nabi ke kanan diikutin, Nabi ke kiri diikutin, Nabi bangun diikutin. Ini andai kata nih habis maulid ntar makan kebuli nih pakai nampan, itu kalau zaman Nabi sahabat saya kasih perumpamaan analogi. Kalau habis makan nih dikumpulin dengan nampan warna yang sama, sahabat suruh tunjuk mana nampan bekas Nabi. Wallahi sahabat tahu ini bekas Nabi Muhammad. Kapan? Karena tahu jejaknya Nabi. Shallu ala Muhammad. Sampai saya kasih tahu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kalau datang di tengah-tengah Nabi lagi berbicara, Nabi ketawa, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ikut ketawa. Kalau Nabi lagi nangis, ikut nangis tergerung-gerung. Kalau ditanya, ya Amirul Mukminin, emang engkau tahu apa yang Nabi cerita? Enggak tahu. Kok ikut ketawa? Karena kekasihku ketawa, aku ikut ketawa. Karena kekasihku menangis, aku ikut menangis. Shallu ala Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku enggak sanggup meninggalkan kekasihku berlama-lama. Sayyidina Abu Bakar pernah izin ke belakang untuk buang hajat, ngambil udu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Enggak sanggup hati ini meninggalkan kekasihku. Ketika aku mengambil udu, di kedua telapak tanganku air bergambar kekasihku Muhammad. Wajahku usap, setiap tetesan bergambar Sayyidina Muhammad. Setiap buliran yang jatuh tergambar kekasihku Sayyidina Muhammad. Shallu ala Muhammad. Sampai-sampai ada orang nanya kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, coba dong ceritain dong tentang akhlak Nabi. Sayyidina Umar menangis tergerung-gerung, lari kepada Bilal, lari tanya, Bilal, coba ceritakan kepadaku tentang akhlak Nabi. Bilal menangis saudara, tergerung-gerung, lalu lari kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, kalau kau ingin tahu akhlak kekasihku Sayyidina Muhammad, aku tanya kepadamu, coba gambarkan bagaimana keindahan dunia. Orang ini bingung, ya Amirul Mukminin, bagaimana aku menggambarkan dunia yang begitu indah? Nggak mampu aku menggambarkan. Kata Sayyidina Ali, kalau kau tidak mampu menggambarkan dunia, padahal Allah katakan dunia itu kecil, bagaikan fata morgana, bagaikan selesai ini kita maulid pulang, selesai acara nenamu ke setiap rumah orang, secangkir teh, secangkir kopi hilang, selesai, habis waktu. Itulah dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kau tanya kepadaku, bagaimana akhlak kekasihku Muhammad? Bagaimana akhlak kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin. Shallu ala Muhammad. Sayyidina Aisyah ditanya, kalau mau tahu akhlak Sayyidina Muhammad, bacalah Al-Qur'an, karena akhlak Sayyidina Muhammad adalah Al-Qur'an. Shallu ala Muhammad. Bangga gak jadi umat Nabi? Bangga gak jadi umat Nabi? Siap cinta kepada Nabi, siap tergila-gila kepada Nabi. Shallu ala Muhammad. Saudara, ayah bunda, semoga kita semua dengan hadirnya maulid bertambah mahabbah diri kita kepada Nabi Muhammad. Terakhir ingin saya sampaikan kepada jamaah semua, kalau berdoa jangan ikut-ikutan yang sebelah, nggak pakai nama Nabi. Ulama ngajarin pakai nama Nabi. Kenapa? Terakhir saya tutup dengan kisah ini saudara. Satu malam Nabi Muhammad nangis terseduh-seduh. Shallu ala Muhammad. Satu malam Nabi dengan kesendirian, Nabi nangis terseduh-seduh.
Sampai nangisnya Nabi menggoyangkan ars Allah. Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, datanglah kau kepada kekasihku. Malam hari ini dia menangis. Bilang aku kirim salam. Aku Allah Tuhannya kirim salam. Dan tanyakan kenapa dia menangis. Kalau Nabi nangis sendirian, kalau ente nangis, nggak ada orang nggak nangis. Kira ada teman pengajian baru. Apalagi ada kiai nyari muka, betul. Kalau Nabi sendirian, saudara, kalau ada orang tegar nggak mau unjukin, turun malaikat Jibril, saudara. Ya Rasul, malaikat Jibril kalau panggil Nabi, ya Khalili, wahai kekasihku, ada umat Nabi kalau mati minta syafaat, diri di atas mimbar manggil Nabi. Muhammad berkata, Muhammad yang mana? Betul? Adakah yang begitu? Kalau ada kiai begitu, ustadz begitu, Habib lagi begitu, tinggalin. Kalau Nabi aja nggak dihormatin, kalau Nabi saja tidak dihormatin, gimana kalian mau dihormatin umat Nabi? Ada pemimpin begitu, Muhammad, tinggalkan. Kalau nabinya saja nggak dihormatin, bagaimana umatnya, saudara? Jibril turun, tanya sama Nabi, ya Rasul, kenapa kau menangis ya Rasul? Allah kirim salam. Jawaban Nabi nih, ingat nih, yang lain ente boleh nggak ingat nggak apa-apa, tapi malam hari yang ini saya tutup dengan riwayat ini. Ingat baik-baik biar tahu kalian siapa Nabi Muhammad. Jibril, aku menangis karena terbayang perkataan Isa binti Maryam. Isa mengatakan, Sayyidina Isa mengatakan, ya Rabb, ini umatmu, kau yang menghidupkan, kau yang mematikan, kau yang mengazab, kau yang mengampunkan. Hari ini aku Rasulnya, aku kembalikan umatku, hambamu kepadamu ya Rabb. Aku berpasrah diri kepadamu ya Rabb. Tak mampu, tak kuat aku menahan ya Rabb. Hari ini aku kembalikan kepadamu ya Rabb. Terserah akan engkau apakan hambamu ini, umatku ini. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jibril, demi Allah, aku nggak sanggup. Aku serahkan umatku, urusan umatku, aku kembalikan kepada Allah. Aku pemimpin mereka. Aku nggak mau, aku nggak redo, aku nggak senang. Apapun yang Allah berikan di atas surga, keistimewaan bagaimanapun, nggak bakal aku redo, nggak bakal aku senang sebelum Allah menjamin satu umatku nggak ada yang masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Muhammad. Kalau Isa memberikan umatnya kepada Allah, kembalikan umatnya, aku Nabi mereka akan aku perjuangkan mati-matian. Satu umatku tidak boleh ada yang masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Muhammad. Jibril naik, bu, malaikat Jibril naik, turun lagi, kata Allah, sampaikan aku akan berikan bahagiaan nanti kepada kekasihku di yaumil kiamah. Umatnya aku jamin. Turun malaikat Jibril, ya Rasul, Allah telah menjamin dan Allah berjanji akan memberimu kesenangan nanti di yaumil kiamah. Ulama sepakat mengatakan kesenangan kebahagiaan Nabi Muhammad nanti di yaumil kiamah adalah syafaat sebanyak-banyaknya untuk umatnya. Sallu ala. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad turun ke neraka tingkat pertama, turun kedua, ketiga, keempat, sampai fi darikil asfal. Cuman satu, hal anta ummati, hal anta ummati, hal anta ummati. Naam ya Rasul, aku ini umatmu. Irfa yadak, angkat tangan ente. Disambut tangan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala. Malaikat yang mengazab di api neraka, ya Rasul, kalau kau ambil semua umatmu yang punya masalah ini kepada Allah, yang sedang disiksa di api neraka ini, apa kerjaanku? Jawaban Nabi Muhammad, dia umatku, dia rakyatku, aku pemimpinnya, aku nabinya. Tidak mungkin aku pemimpin meninggalkan rakyatku, karena rakyatku aku sangat mencintainya. Sallu ala Muhammad. Makanya ulama suruh doa pakai nama Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi sayyidina Muhammad. Karena Nabi berdoa pakai nangis, pakai apa, munajat. Kita pakai nangis, jangan sombong. Bu, kalau doa pakai nangis ya. Pak, ini terakhir saya kasih tahu. Kalau doa pakai nangis. Mau punya mobil, punya rumah, doa pakai nama Nabi, nangis. Ya Allah, ibu bangun, bapak yang doa, ibu yang nangis. Bu, ya Allah, rumah masih ngontrak, ibu.
Ya Allah, susah banget hidup. Pengen punya mobil, ajak kiai jalan-jalan, istri nangis, pak nangis. Bener ya Allah, jangan pelit apa ya Allah. Itu Allah seneng girang. Saya dapat kisah ini disuruh menangis dari guru saya, Al-Imam Al-Qutub Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Ad-Doktor Semalah Al-Habib Abdullah Ibni Al-Imam Muhammad Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir radhiyallahu. Kalau doa disuruh murid-muridnya pakai nangis, bagaikan anak kecil yang merengek-rengek minta permen kepada orang tuanya. Pak, pakai nangis. Woi, pakai nangis. Ente liatin aneh serem amat begitu. Ente bukan lo yang belakang tuh, hidung tuh gitu. Ketawa juga kan. Saya terakhir di sini sahabat, saya mau tanya, cinta gak sama Nabi? Penasaran gak sama Nabi Muhammad? Penasaran gak sama Nabi? Siap berjuang untuk Nabi? Siap berjuang untuk Nabi? Ingat, Nabi pesan, pengganti Nabi Muhammad adalah para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi saudara, kalau mau tahu tentang Nabi, tanyalah kepada ulama, karena beliaulah cerminan Nabi Muhammad. Siap jaga ulama yang keras, siap jaga ulama, siap kawal ulama, siap sayangi ulama. Kalau besok ada guru, ada kiai dihina, biarkan atau lawan. Kalau besok ada guru kita, kiai kita dilecehkan, biarkan atau lawan. Siap berjuang. Takbir. Shallu ala Muhammad. Baik, nanti ada yang doa. Ayo, weh. Terakhir kita tutup musyawarah lagi, biar pada berkah semuanya. Panjang umur, gobul hajat, duitnya banyak. Gelan duit banyak loh. Amin, amin. Siap jadi orang kaya. Siap jadi orang kaya. Oh kan? Matre emang. Anak muda, anak muda, anak muda, ayo berkreasi, ikutin Nabi, ikutin sahabat banyak yang muda-muda, jadi orang kaya. Jangan nongkrong dulu loh, sono di BKT, nongkrong Kalimalang, bawa cewek, masuk ke sono, mall apa di sebelah nih? Repo udah kebakaran Repo ya. Mana atuh lagi sebelah sono? Wah nonton, jangan, kumpulin duit, kreasi yang bagus, bela Islam. Siap gak bela Islam? Ayo anak hadroh. Udah pada punya motor belum loh? No yang kacamata, udah ada jodoh belum? Sian amat loh, ngaku banget. Saya senyum aja begini ya. Belum. Tenang. Kasih tau. Sini. Dia beneran dia datang. Sini. Lu urusan cewek aja lo sini. Kalau cinta ditolak, kiai bertindak. Shallu ala Muhammad. Ayo kita baca salawat tibil kulub, hatinya biar bersih. Salawat tibil kulub, tahu kan salawat tibil kulub? Tahu salawat tibil kulub? Apal salawat tibil kulub? Pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya, yang keras. Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ya Rabb, qabul hajat kami ya Rabb, hajat dunia dan hajat akhirat ya Rabb. Saksikan unsur ilaina ya Rabb. Ada min ummati Muhammad, ada min ummati Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, lemparkan cahayamu kepada kami ya Rabb. Sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallu ala Muhammad. Ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Kalau saya bercanda agak kasar, mungkin mulut saya, maklum Pak, saya Habib di Jakarta satu-satunya yang bangga jadi orang Betawi. Ya, jadi kalau ada kata-kata mulut tai ledik lah Pak, mohon maaf. Insya Allah hari ini kita berkumpul, kita minta sama Allah, yaumil kiamah kita kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Dan para panitia, para kiai, saya mohon maaf nggak ikut Tama-Tama lagi, saya langsung jalan karena besok pagi saya ada acara lagi. Hadanallah wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban ya marhaban.